Hai hai hai, kembali lagi di anime lagi. Untuk yang lagi nungguin kelanjutan cerita Kanojo Okarishimas di season 2 dan penasaran mengenai kelanjutan ceritanya, di sini Mimin akan membahas tentang kelanjutan cerita Kanojo Okarishimas. Jadi, apabila kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, silakan pantengin terus channel anime lagi. Sebisa mungkin Mimin akan selalu update. Maka jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan ceritanya. Hehe. Ngomong-ngomong, makasih banget nih buat teman-teman atas supportnya ya. Channel anime lagi sudah mencapai 1000 subscriber. Tapi yang bikin Mimin seneng banget tuh pas ngelihat komentar-komentarnya ya. Karena di situ kita bisa saling share pengetahuan, pengalaman, dan kewibuan kita. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu kelanjutan cerita di Kanojo Okarishimas, yaitu tentang masa lalu Mizuhara Chizuru. Halo, pecinta karakter Mizuhara Chizuru. Hehe. Mana nih tim Mizuhara? Pasti banyak banget ya. Ya, karena dia adalah karakter utama kan ya. Kalau dilihat-lihat dari zaman kuliah dan dalam pekerjaan rental pacar, memang Mizuhara ini terlihat banget ya kalau dia itu cewek super perfect, super cantik, anggun dan feminim ya. Tapi di sini diceritakan pada zaman tahun pertama di SMP dulu, Mizuhara adalah cewek yang bisa dibilang tomboy dan sering berkelahi dengan cowok-cowok lain. Kagak ada feminim-feminimnya sama sekali. Kita juga sering lihat fakta-fakta kayak gitu di dunia nyata ya. Dulu zaman SD, SMP, nih cewek kelihatan biasa-biasa aja. Saat SMA, kuliah, kerja, kenapa jadi tambah cakep jir? Jadi pengen dipacarin aja. Oke, lanjut. Di cerita sebelumnya kita udah tahu ya kalau Mizuhara hanya tinggal dengan neneknya, yaitu nenek Sayuri. Semasa SMP dulu, sebenarnya Mizuhara juga tinggal bersama kakeknya juga. Dulu, Mizuhara sangat dekat dengan sang kakek, karena kakeknya ini sangat ingin Mizuhara mempunyai cita-cita. Soalnya si kakek melihat di situ Mizuhara ini nggak punya cita-cita dan gambaran masa depan sama sekali. Ya, kerjaannya cuma kelahi sama anak-anak cowok. Nah, di situ sang kakek selalu membimbing Mizuhara untuk menemukan cita-citanya. Kemudian setelah ada dorongan dari sang kakek, Mizuhara mulai mengingat dan mendalami lagi beberapa hobinya, yaitu menonton film dan membaca novel. Dan kemudian Mizuhara pun sudah menyadari bahwa dulu nenek Sayuri adalah seorang aktris. Nah, setelah kelas 3 SMP, Mizuhara semakin mendalami hobinya untuk nonton film lagi nih. Saat itu Mizuhara pergi ke toko DVD dan dia menemukan film yang dibintangi oleh nenek Sayuri. Wow, keren ya kalau cita-cita Mizuhara terwujud. Ini bakal jadi keluarga artis. Yang gembel-gembel pada minggir dulu yuk. Oke, lanjut. Setelah sampai di rumah, Mizuhara nonton film yang tadi ia beli DVD-nya dengan nenek Sayuri. Dan setelah nonton bareng nih, si Mizuhara sangat terkesima dengan aktingnya nenek Sayuri yang sangat luar biasa. Nah, lalu disitulah kemudian Mizuhara mulai membulatkan tekadnya untuk menjadi seorang aktris seperti nenek Sayuri. Keren ya nenek Sayuri. Pantesan walaupun udah sepuh, tapi masih terlihat paras-paras cantiknya. Akhirnya, keinginan sang kakek pun telah tersampaikan, yaitu Mizuhara mempunyai cita-cita. Dan di situ terlihat kalau sang kakek sangat bersemangat nih. Kemudian membuat janji jika Mizuhara menjadi aktris nantinya seperti nenek Sayuri, sang kakek akan sangat bangga dan akan melihat semua karya Mizuhara. Nah, setelah hubungan Mizuhara dengan sang kakek sudah semakin hangat nih, tiba-tiba ada sebuah tragedi nih yang sangat mengharukan. Sepertinya ada yang menaruh bawang ya di sini. Ya, sang kakek kecelakaan, lalu meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Begitulah cerita Mizuhara saat ini. Mimpinya untuk menjadi seorang aktris selalu terbayang-bayang gambaran masa lalu saat dia bersama kakeknya. Padahal kakek Katsuhito sudah berjanji untuk melihat semua karya-karya Mizuhara setelah menjadi aktris nantinya. Dan pada kenyataannya, saat ini Mizuhara masih selalu gagal untuk mewujudkan cita-citanya itu. Di situ Mizuhara mulai merasa depresi dan hampir hopeless tentang mewujudkan cita-citanya dengan memegang foto almarhum kakeknya sambil menangis. Dan tiba-tiba seorang pahlawan datang untuk menyelamatkannya. Siapakah pahlawan itu? Ya, si tetangga yang selalu menyewa dan mengagumi Mizuhara. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kazuya. Hehe. Di sini Kazuya yang kuliah di jurusan administrasi bisnis berencana untuk membuat film sendiri dengan Mizuhara sebagai aktrisnya dengan cara melakukan crowdfunding.
sebagai pengumpulan dana yang dibutuhkan untuk membuat film tersebut. Dan di situ masa depan Mizwara kembali cerah karena datanya si penyelamat ini. Hehe. Kalau yang belum tahu tentang crowdfunding adalah penggalangan dana dari beberapa orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Oke, mungkin sampai di sini dulu cerita masa lalu Mizwara di cerita Kanojo Okarishimasu. Kelanjutan ceritanya nanti Mimin akan upload di video selanjutnya.